Bim dulu. Bim, gimana kabarnya Bim? Ceritakan kami pengalaman kemarin Bim. Iya kak kemarin nggak ikut ini apa maaf ya nggak ikut pertemuan Iya, kemarin soalnya gimana gimana? iya Gimana Bim? seru sih ke Thailand itu Oh, belajar sama ide. orang-orang pintar Oh, konferensi itu simulasi itu ada itu ikut lomba atau gimana Bim? Kalau cuma nggak boleh. konferensi biasa tapi ada Oh, awardnya kalau emang bisa pidato bagus gitu jadi apa? diikut Biodata, biodata bagus. enggak kalau punya pidato bagus dapat award Oh, gitu jadi bukan lomba sih lebih ke simulasi aja oh simulasi. berarti Abim termasuk eh, yang kategorinya bagus gitu ya? Oke. Enggak, belum dapat award. Oh, oh belum pengumuman. Udah, tapi ya dapat Oh, aja. Hmm, oh, I see. Tapi udah mantep ya, udah bisa ke iya, Thailand. Kak. Iya, maksudnya saya aja belum pernah keluar ya. Dulu mau ke Jepang tapi nggak jadi. Kenapa tuh, Kak? Waktu itu kan COVID ya. Oh, Nah itu harus nggak bisa keluar tuh. Jadi ini ya saya kuliahnya di rumah itu 2 tahun COVID gitu. Jadi ditunda. Gitu. Mantap ya Bim. iya, Kak. Pengalamannya mantap banget nih. Orang udah keluar. Di situ pakai bahasa Inggris. Inggris dong. Wis, Udah pasti. mantap. Mantap, mantap. Oke. Sehat sekarang, Bim? Agak lemes sedikit. Nggak enakan. Kenapa? Nggak tahu, Kalau kayaknya nggak karena boleh tahu. semalam makannya telat. Walah, pola makannya. Ya, Kak pikir karena perubahan cuaca gini ya. Ini kan Enggak mau sih. transisi nanti ya tentu. Oke, semoga Bim sehat-sehat ya. Iya, Ya, jangan masih, Kak. lupa olahraga juga sih. Iya. Ya, semuanya juga nih. Oke, makasih Bim. Iya, Kak, sama-sama. Helga gimana Hel? Open kamera dong Hikam. Halim juga. Nah ini nih ada teman kita nih Halim namanya. Ayo open Sehat-sehat. kamera dong. Sehat li? Gak? Ya, Kak. Oke. Sibuknya apa aja? Ya, latihan paling nggak. Latihan buat lomba. Oh belum mulai lombanya. Belum. Minggu depan Oh, kayaknya, Kak. Iya, minggu depan. bisa ikut kelas kan tetap? Bisa. Aman-aman. Oke. Semoga dapet lah ya. Ya tapi Min. kalaupun nggak dapet biasanya kalau olahraga itu kita nyari senengnya sama sehatnya sih ya. Saya Ya, pribadi Kak. sih. Gitu. Oke Hel. Thank Ya, you. Kak. Ayo Hikam. Open kamera dulu Kam. Nah, gimana kabarnya Mas Hikam? Kalau Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja kesibukannya Mas? Sampai di mana kontennya? Ya, seperti biasa, Kak. Ini kita follow-followan aja lah yuk nanti. Kam, nama Hikam ini Kak mau subscriber juga nanti. Subscribe. Nama YouTube-nya apa kan? Ntar lah, ntar aku kasih tahu. Oke, oke. Kam sehat berarti ya? Alhamdulillah, Aman. aman, Terus gimana? Ini sekolah aman? aman. Oke. Hikam ada pelajaran coding di sekolah? Hmm, nggak ada sih. Nggak ada sih. Biasanya sih nggak ada ya. Mm-mm. Iya, karena masih belum sih ya diperkenalkan di SMP SMA. Jadi kalau kalian udah mempersiapkan sejak dini itu mantap tuh. Kalau mau masuk IT ya nanti informatika atau computer science, matematika, fisika. Oke Kam, thank you ya. Oke, Nah sekarang ini Halim boleh open kamera Lim? Halo Halim Rizkullah. Nah ini dia. Boleh perkenalan diri dulu? Ini kakak perkenalkin teman-teman yang lain ya. Ini Abim tadi. Open kamera dong semuanya, hei. Ini Abim, kemudian ada Helga dan ada Hikam. Nah, sekarang Halim boleh perkenalan karena nanti kita akan bekerja sama nanti ke depannya. Ayo.
Perkenalkan, nama saya Halim, Oke. Asal asal Padang. Padang. Ya, Kak. Widih. Halim umur berapa, Lim? Kalau Kak boleh. Untuk Umur 16 ini. tahun, Kak. 16. SMA udah kayak berarti. Iya, Bener kan? Kelas 10 ya. bebas. Oke. 11. Iya, Oh. Udah ngambil jurusan berarti. udah. Jurusan apa kalau boleh tahu? Yang berhubungan dengan kedokteran. Widih. Mantap, mantap. Halim hobinya apa? Hobi olahraga. Olahraga? Main game? Hmm, cuman main Hmm. ML. Oh, cuma main L. Mantap, mantap. Kemudian, Halim pertama kali ke algoritmik atau sebelumnya udah pernah ikut kelas yang lain? Sebelumnya udah pernah ikut, Kak. Oh, apa tuh kalau boleh tahu? Roblox, Kurang PP, tahu, Kak. digital literasi, atau coding night? Kurang tahu. Oke. Kalau maksud kakak berarti udah ada pengalaman gitu ya. Dah. Hmm, Oke. Oke. Oke ya. Panggilannya apa? Halim atau Rizkullah? Halim, Kak. Oke. Oke ya. Abim, Helga, Hikam, Rio, Felix. Ini ada teman kita baru namanya Halim. Oke. Thank you Halim. Rio, bagaimana kabarnya Rio? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat? Ya, Gimana? Tugas sekolah aman? ah, aman sih. Aman aja. Am- Aman? Oke, Aja. kalau gitu. Ya, Rio kok nggak pernah bertanya ya kakak soal-soal di codingnya? Apa terlalu mudah atau gimana nih? Suka lupa. Lupa banget. Oke yo ya, thank you ya. Ya, Ya, asal kalian sehat lah ya. Felix, bagaimana Lex? Aman Boleh Kak, dong cerita nih Lex, kesibukannya. Proyeknya gimana? lagi ini Kak, lagi apa? Fokus skripsi Kak, skripsi. Oke. Itu Oh, lulusan. ini deadline-nya 1 bulan atau berapa bulan? Kurang lebih tanggal 26 November Kak. Bentar Loh, lagi. bentar lagi dong. Iya, Itu langsung lulus berarti. Maksudnya, belum. Hmm, jadi nanti PAS itu maksudnya penilaian akhir semester itu yang nilai guru dulu. Nah, eh, skripsinya harus kelar. Nanti semester berikutnya semester 2 kan. Itu hmm. cuman fokus presentasinya doang gitu. Fokus Oh seru latihan. dong. Seru-seru Kak. Eh, Iya. tahun depan udah menipis lah gitu Ma- Kak. Oh iya ya, bebannya maksudnya ya. Iya, bebannya udah mulai menipis. Felix berarti kelas 12 ya? Kelas 12 Kak. Udah tahu mau ngambil apa? Tahu Kak, eh, Widih, ambil IT. widih. Ya nanti kan kalian presentasi ya, ya tugas akhir dulu. Bagus sih udah dilatih sejak SMA. Nulis tugas akhir, kemudian mantap tuh yang presentasinya bisa sebagai public speaking kita lah, sebagai latihan. Iya Kak. Keren, keren. Oke, thank you Felix ya. Jadi teman-teman, eh saya mau melaporkan juga ya bahwa jadi untuk setiap bulannya sekarang algoritma itu ternyata kita harus mengirimkan feedback atau kayak raport tiap bulan gitu, gimana kemajuan siswanya gitu. Jadi nanti ngirimnya harusnya ke orang tua, tapi di sini ada yang tertulis di data algoritmanya itu bukan nomor orang tua tapi nomor ini. Ya nanti itu kakak kirim ya setiap sebulan sekali. Itu nanti ada kalian deskripsi, kemudian ada untuk penilaian lah gitu. Kalau kalian lengkap tugasnya, kemudian rajin masuknya itu biasanya bintang 5 itu ya. Dan maksudnya kan secara otomatis ya dideteksi nanti gitu. Kalau enggak, ada dua kemungkinan, 3 atau 4. Kalau tidak masuk sama sekali,
maksudnya itu tidak pernah masuk, kemudian tugasnya nggak ada, itu bisa jadi nggak dapat bintang. Ya, tapi kalau dia itu tidak, kadang ya semoga jangan gini lah ya. Masuk tapi tugasnya selesai semua. Nah, itu bagus juga, tapi ya lebih bagus masuk dan tugasnya selesai gitu. Iya, nggak masuk tugasnya selesai. Sorry, kebalik ya. Gitu ya. Jadi nanti adalah harusnya di bulan, ya di bulan ini kan ini bulan kedua kita ya. Pertemuan ke-8 nanti setelah pertemuan ini di hari Minggu itu kakak mengirimkan ke orang tua masing-masing raport bahwa si Helga, Hikam, Abim, Halim, kemudian Felix dan Rio ini laporannya untuk rekap 4 eh, materi dalam 1 bulan begitu. Ya, jadi maksud kakak adalah rajin-rajinlah hadir dan mengerjakan tugasnya. Karena kan nanti di sertifikatnya kan tertera tuh nilai-nilai juga. Nilai eh, dia dapat segini A gitu. Dan itu nanti yang kalian, ya kalau mau SMA biasanya kan ada yang nyari sertifikat. Kemudian kuliah juga ada biasanya gitu. Kayak saya kemarin kan sertifikat Olimpiade, kemudian sertifikat ikut lomba, diserahin semuanya. Dan itu sebagai pertimbangan. Jadi saya lolos tanpa tes, begitu. Gitu ya. Oke, kita langsung saja mulai kalau gitu ya. Ini udah jam lumayan ya jamnya. Waduh, waduh, waduh. Oke. Oke. Nah, ini teman kita. Halo Mutia. Mutia baru datang. Halo Tia, mana Mutia? Belum masuk ya. Halo Tia. Sebentar ya, sebentar banget. Kakak izin banget nih. Astagfirullahaladzim. Lupa. Ntar ya teman-teman. Aduh, mana nih, mana. Aduh, bukan lagi. Ya Allah, mana dia? Oke, bentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi. Ini materi yang menarik ya, yaitu kita akan sempurnakan pengetahuan tentang loop atau perulangan. Jadi pesan untuk jejaring sosial baru, friend round meminta bantuan. Investor siap mendukung proyek dengan 2 syarat. Yang pertama, adanya sistem otorisasi pengguna dengan login dan kata sandi. Yang kedua, kehadiran bot atau asisten. Bot itu singkatan dari robot ya. Untuk mempersingkat saja itu. Asisten bot dengan kemampuan merekomendasikan hiburan, menjawab pertanyaan dan membuat percakapan. Nanti di sini kakak perlihatkan proyek-proyek teman kalian, ya kalian juga bisa sebenarnya lihat ya di
apa namanya di platform itu tepatnya bagian Hall of Fame. Oh, sorry, di mana itu kakak lupa nama tabnya, itu bisa juga dilihat dari sini. Tapi nanti lihat proyek-proyek teman kalian yang sudah mengambil kursus Python Pro. Nah, sekarang ini jadi eh contoh persoalannya itu seperti ini ya nanti. Jadi kita disuruh untuk tugas yang mungkin yang pertama hanya huruf dan angka Latin yang dapat digunakan dalam login, simbol dilarang dalam penggunaan membuat kata sandinya gitu. Dan ini artinya ini adalah karakter-karakter yang tidak diinginkan atau dilarang, sehingga saat menulis simbol atau password seperti ini, PS_123, ternyata dia bisa mendeteksi simbol terlarang gitu, underscore. Oke, setelah itu ya udah, gimana pertanyaannya, gimana cara kita untuk mengetahui bahwa ada simbol terlarang di sini? Nah, kemungkinan diagram blok jika kita menggunakan while ya, maka kita harus ya cek satu-satu ya gitu. I tidak sama dengan N, kemudian login ini baris ada di baris atau enggak, kemudian seterusnya. Cek satu-satu, kemudian counternya juga harus diadakan. Nah, penggunaan penghitung dibenarkan untuk memprogram tindakan apapun yang berulang sebanyak N kali. Tetapi, string adalah urutan simbol. Penerjemah melihat bahwa karakter dalam string terhubung dan dapat mengulanginya tanpa penghitung. Artinya adalah kita memerlukan sesuatu hal baru atau loop baru yang dapat mengiterasi karakter-karakter ini. Nah, nama perulangannya yaitu for, ya. Di sini artinya ya seperti bahasa apa ya pada umumnya ya, for itu untuk, atau ya bisa juga ya selama ya, bisa juga, tapi umumnya untuk ya. Oke, sekarang kita akan belajar bahwa loop for atau for loop dapat digunakan untuk mengulangi elemen-elemen suatu urutan. Kemudian pelajari dan bandingkan apa perbedaan dua eh, metode looping ini, yaitu for dan while ini apa bedanya. Kemudian terapkan mekanik di jejaring sosial dan memprogram ini buat pembantu Hackathon. Ya, di Hackathon ya tempatnya nanti. Nah, sekarang ingat bahwa loop itu adalah perulangan selama kondisinya atau ekspresi logisnya itu benar. Operator loop apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama while, ya. While ini akan mengulangi tindakan selama ekspresinya benar. Kalau kita ingin membatasinya, maka kita perlu menggunakan while dengan counter atau penghitung. Yang ini nanti membatasinya. Kemudian penggunaannya gimana? Penggunaannya seperti ini ya. Tulis program yang meminta 3 preferensi pengguna. Setelah memasukkan setiap preferensi, program mencetak preferensi dihormati. Setelah memasukkan semua preferensi, program akan mencetak smart tape telah dikonfigurasi. Masukkan preferensi. Nah, ini artinya kalau kalian tidak membuat counter atau penghitung seperti ini, begini. Nah, ini artinya nanti infinity loopnya. Ya, infinity tidak akan pernah berhenti. Begitu. Jadi kita perlu menggunakan counter untuk membuatnya itu berhenti. Begitu. Nah, sekarang untuk for, di mana loop for digunakan? Yang pertama, itu digunakan nanti untuk mengiterasi. Kalian tahu kan iterasi itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Iterasi itu pokoknya yang apa ya, perulangan yang berkali n kali gitu secara urut. Kemudian mengulangi tindakan di tubuh loop n kali. Nah, alat apa yang penting dalam apa namanya iterasi ini? Kita menggunakan nanti operator in namanya. Kemudian alat apa yang penting untuk mengulangi tindakan? Kita pakai range ya, atau ya range itu ini ya apa namanya rentang begitu. Nah, kemudian gimana cara menggunakannya? Oke. For loop adalah loop yang berulang melalui elemen urutan akhir.
Nah, cara menggunakannya seperti ini. Urutan adalah kumpulan elemen yang terurut. Ya, itu udah jelas ya. Nah, sekarang cara penggunaannya adalah for elemen atau sesuatu di dalam sesuatu wadah, tolong lakukan tindakan ini. Dan keluar dari loop tindakan selanjutnya. Nah, mungkin kalian agak bingung. Sekarang misalnya, saya mempunyai suatu variabel itu terdiri atas string ini. A, N, Y, 1, 2, 3. Now, if, ini aja langsung ya. Jadi kita punya variabel namanya password and alphabet. Password itu terdiri atas 2, 4, 5 karakter dan alfabet ini dari A sampai Z. Nah, sekarang kita ingin mengecek karakter K, I, double T, dan Y ini terletak di alfabet keberapa. Caranya adalah untuk atau untuk sesuatu di dalam password atau untuk setiap elemen di dalam password itu artinya yang ini. Ini, 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 ini. Semuanya ini print alphabet.find. Nah, kita tahu bahwa alphabet.find ini kan nanti akan mengembalikan indeks ya. Jadi .find sesuatu itu. Dalam hal ini sesuatunya kita panggil simbol. Jadi tambah satu. Kenapa ditambah satu? Ini karena kita tahu bahwa apa namanya, indeks itu dari nol ya, sehingga nanti supaya dia berurutan sesuai alfabet harus tambah satu. Nah sekarang misalnya K berarti find K berarti K itu nol ya. Find K nol, sorry, alfabet dot find K. Nah K di alfabetnya itu di indeks ke-10 ya. Sehingga tambah satu jadinya ke-11. Sehingga I 9, 20, 20, 25. Begitu. Ya. Jadi seperti itu perulangannya. Oke? Sekarang, berapa kali loop akan berjalan? Mengapa begitu banyak? Ya, loop akan berjalan atau for ini akan berjalan sesuai dengan banyaknya karakter yang ada di wadahnya itu. Dalam hal ini kan wajahnya password ya, bukan alfabet. Kalau kalian wadahnya sebagai alfabet ya ini berjalannya nanti 26 kali gitu sesuai yang ada karakter yang ada di sini. Apakah karakter doang? Enggak. Kalian juga bisa menaruh selain karakter. Tapi angka enggak lah ya. Oke, sekarang ini contohnya sekarang penggunaannya secara real. Hanya huruf dan angka Latin yang dapat digunakan dalam login. Simbol dilarang di dalamnya, seperti simbol ini. Program harus meminta login dan mencetak karakter terlarang jika ada. Oke, sekarang saat saya memasukkan password seperti ini, dia mengerti password terlarangnya itu dideteksi ini apa namanya underscore sama @ Kemudian gimana untuk memprogramnya? Pertama, buat aja variabel namanya login. Login pakai fungsi input. Nanti kalian masukkan password yang ingin kalian cetak. Kemudian kita tahu bahwa ini adalah simbol-simbol terlarang atau karakter yang dilarang di dalam passwordnya. Nah, untuk menggunakan atau mengiterasi ini kita pakai for loop. Caranya adalah for sesuatu, dalam hal ini sesuatunya kita singkat simbol. In login artinya nanti misalnya kalian membuat apa namanya passwordnya itu nama kalian, dalam ini misalnya kakak Abimanyu gitu ya, Abimanyu, tapi terakhir dia pakai ini underscore, maka ini akan diulangi, diperiksa satu-satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If ya, if simbol artinya setelah diperiksa dia akan beralih ke logika ini. If symbol in wrong, artinya kalau ini benar ekspresi ini, kalau sesuatu itu ada di dalam sini, maka ini benar. Tolong cetak yang ini. Begitu. Ya. Jadi ya terdeteksi bahwa
kalian menggunakan simbol terlarang dalam simbolnya. Sorry, dalam passwordnya. Begitu. So, sekarang kakak mau tanya, Helga, berapa langkah yang akan dilakukan loop jika kita memasukkan login-nya itu A, G, dot, SIR? Berapa langkahnya? Ayo. Satu mungkin Kak. Hah? Satu. Oh, masa gitu? Enggak ya. Jadi Gimana? nanti, ya, jadi nanti dia akan tetap melewati semuanya ya. Jadi nanti misalnya A, H gitu ya, dot SIR. Nah, simbol terlarangnya kan di karakter ketiga ya, indeks kedua ya. Dia akan tetap periksa ini nih. Simbol A pertama, apakah di sini berarti lolos? Kemudian simbol G lolos juga ya. Kemudian dot berarti dia nanti memprint simbol terlarangnya itu hanya satu kali ya. Karena di sini kan di ag.sir ini ser ini kan simbol terlarang cuma satu. Jadi dia mencetak print simbol terlarang titik titik nanti cuma sekali, nggak ada yang lainnya. Gitu ya. Jadi dia mengulangi sebanyak-banyaknya karakternya 5 ya. Oh sorry 6 tadi plus titiknya. Oke, paham? Paham Kak, paham. Oke. Nah sekarang eh, Abim, apa yang akan dicetak kalau Kak memasukkan ini? $tip underscore triple five. Berapa yang akan dicetak simbol terlarangnya? 2, Kak. 2, betul. Sekarang biarkan nama pengguna dimasukkan di nama di mana tidak ada karakter yang dilarang. Berikan berapa kali loop akan berjalan. Ya, sesuai banyaknya karakter yang ada dalam nama itu ya. Contohnya Hikam, ya udah dia akan berjalan 5 kali nanti. Kalau nggak ada simbol terlarang. Oke. Nah sekarang ternyata kita juga dapat menggunakan counter di dalam loop. Tapi kita tidak perlu membuatnya secara terpisah. Langsung dalam satu baris. Gimana caranya? Kita pakai range. Ya, jadi for sesuatu atau elemen in range atau rentang nilainya gitu. Nah, untuk diketahui fungsi range itu apa? Range itu adalah membuat urutan angka dalam rentang yang ditentukan. Kalau kalian nulis range n, itu nanti dia akan mengulanginya dari 0 sampai n-1. Ya. Contohnya range 5. Range 5, maka nanti dia akan mengulanginya dari 0 sampai 4. Kemudian range A, B ini artinya dari A exclude B. Artinya B tidak termasuk. Contohnya range dari berapa? 1 sampai 10. Maka dia akan nanti 1, 2, 3 sampai 9 begitu. 10-nya nggak masuk. Ya, begitu. Dan jalankan tindakan 1, 2, 3 ya. Kalian bebas. Terus penggunaannya gimana? Penggunaannya seperti ini. Oke. For I in range 3, tolong masukkan preferensinya. Maka dia akan, karena range ini adalah nanti nilainya 0, 1, 2, itu kan 3 kali ya, berarti 3 kali. Artinya nanti kita akan disuruh menginput preferensi 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian ya cetak ini juga pasti 3 kali. 1, 2, 3. Kalau 100 kali ya 100 kali kalau memasukkan preferensi. Begitu ya. Kemudian ya terkait yang ini apa namanya? Gimana cara membuat program seperti ini? Jumlah peserta, masukkan nama, selamat datang Andri, masukkan nama lagi. Gimana caranya menggunakan for? Caranya adalah ya di sini maunya kalian bisa, karena kita di awalnya ditanya begini ya jumlah peserta. Kalau kita masukkan 2 berarti perulangannya nanti 2 kali. Kalau 5, 5 kali. Maka kita perlu buat variabel namanya amount atau apapun. Pakai fungsi input dan int langsung dikonversi. Kemudian for I in range amount-nya itu ya tolong ya masukkan nama kemudian kasih ucapan selamat datang. Kemudian ini terakhirnya ya.
obrolan grup telah dibuat. Begitu. Ya, sekarang berapa banyak langkah yang akan dilakukan? Putaran jika Anda memasukkan angka 5, ya 5 kali. Kan mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. 10, 10 kali. Tapi dari 0, ingat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, ya 7 kali. Bagaimana keputusan akan berubah jika Anda menentukan rentang nilai sebagai range 0, jumlah? Range 0,3, range jumlah min 1. Kalau ini tetap seperti biasa karena mulainya dari 0. Tapi kalau ini, ya berarti dia akan berakhir di jumlah min 2 ya. Karena kan di sini dia ditulisnya min 1. Begitu. Jadi kurang 1 lagi min 2. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita latihan? Ada pertanyaan? Ayo, ayo. Tanya dulu. Ayo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan buka platformnya. Ya, silahkan buka dan semua share screen ya. Nanti kakak periksa satu-satu. Ayo. Boleh? Ada pertanyaan? Guys, share screen ayo. Share screen semuanya. Semua ya share screen. Ini bisa semua kok share screen. Jangan hanya siapa nih yang share screen? Helga, Felix, oke. Mutia juga oke. Silakan kerjakan dan raise hand atau panggil ya nama kakak kalau ada pertanyaan. Oke. Nanti di akhir mau ini kakak mau jelasin terkait apa namanya? Contoh project itu. Kak, Ya. boleh minta tolong kirimkan link algoritma ya, Kak? Oh, bentar, bentar. Wait. Halim berarti belum ini ya? Belum gabung ke grup ya, Halim ya? Kak, Belum. Itu ya di grup chat. Sorry. Zoom. Panggil ya kalau ada pertanyaan. Lupa Eko.
Gimana? Ada pertanyaan? Masa belum ada pertanyaan nih? Kalian hebat-hebat banget ya. Saya bangga kalau begini. Oke, Tia, gimana nih Tia? Coba di refresh Tia, boleh? Kakak mau lihat? Refresh dulu kodenya. Itu tuh tanda panah yang itu. Sorry, tanda panah yang tuh deket, yang bug itu. Bukan yang itu. Eh, bukan. Tanda panah melingkar nih di depan, di bawah nomor 2 nih. Di bawah nomor 2. Oh, aman aman. Buka platform aja, Pip. Kakak boleh remote control ya. Approve? Boleh, Tia? Ini Tia nih ya, maksud Kak. Ini cara merefresh kodenya nanti. Nah, gitu. Loh, tetap seperti ini ya. Sidiki mana nih? Sidiki mana share screen-nya Sidiki? Oh, kakak nggak lihat nih ya. Ayo Tia. Berarti Tia bilang aja for I in range gitu Tia. For I in range. Range ya. Ada N-nya. NG. Range 3 gitu ya mungkin. Atau range. Coba lihat soalnya tadi Kak. Ini. Coba boleh lihat soalnya. Masukkan preferensi. Coba diperbesar gambarnya. Oke, berarti 3 ya, Mak. 3 kali gitu. Masukkan preferensi. Oke, ayo. For I in range 3 gitu ya. Range 3 titik 2 titik 2. Kemudian input. Langsung aja input. Masukkan preferensi. Oh, jangan ada sama dengan ya. Jangan ada sama. Langsung dalam kurung. Input dalam kurung. Itu tuh tulisannya. Masukkan preferensi. M-nya besar ya, ya. Oke, Tia, udah. Kemudian print itu tuh preferensi diberikan. Print preferensi diberikan. Udah? Oh, nggak usah ada print. Coba langsung itu dijalankan. Nah, gitu. Ayo. Oh, preferensinya tulisannya agak kurang tepat ya. Nah, di stop dulu. Oke. Kemudian Hikam gimana, Kam? For I, itu udah mantap tuh. Silakan. Halim, wah udah jauh ya si Halim. Nomor 5. Berarti ini coba perbesar gambarnya, Lim. Total count. Totalnya harusnya ini lurus sama marknya ya. Pak mau Mark berapa? gimana? Yang totalnya gimana Kak? Jawabannya. Itu dilurusin tuh. Mas, Lurusin sama marknya. Mark. Mark yang di atas ya. Udah bener. Eh, apa namanya? Plus sama dengan mark. Cuman jangan ini kurang menjorok gitu. Harus lurus sama mark. Nah, itu maksud Kak. Bukan. Oke, enter. Nah, kemudian marknya itu satu aja ya. Satu itu pakai satu sama dengannya, sorry.
Mark, bukan, itu udah bener tadi. Udah bener. Ops. Oke, mark sama dengan. Satu aja sama dengannya. Oke, kemudian harusnya mark sama dengan int input gitu. INT itu apa gunanya, Kak? Int itu untuk ini mengkonversi tipe string menjadi integer, ya. Karena kan kalau input itu aja kan string dia nanti, nggak bisa dijumlahkan nanti. Ayo, kemudian kurungnya satu lagi di akhir. Berarti INT ini digunakan pas angka, Kak. Kalau misalnya mau menjumlahkan sesuatu. Pas dia tipenya itu str. Kan kalau apa namanya Halim menggunakan input kemudian memasukkan angka dan saat ingin dijumlahkan dengan angka yang real angka, silakan Felix. Itu nanti dia error, ya nggak bisa. Jadi harus diubah ke integer dulu. Nah coba sekarang peringkatnya masukkan 3, berarti ups salah ya. Itu peringkat yang itu di marknya itu harusnya nilai ya. Itu stop dulu boleh, Halim? Apa, Kak? Di stop dulu codingannya, ininya. Iya itu. Kemudian itu tuh di baris keempat peringkat kata peringkat itu digantinya menjadi nilai. Nilai titik 2. Nah, sekarang coba ayo. Jumlah peringkatnya misalnya 3, berarti 3 kali masukkan nilai. 5, 7, 6. Nah gitu. Ayo tanya Kak, Masih, Kak. yang mana yang tidak dimengerti? Atau next. Oh, udah. Panggil Kak ya Tia kalau mau ini. Belum bisa juga. Coba lihat gambarnya Tia. Masukkan preferensi diberikan. Masukkan. Udah bener sih ya. Sistem rekomendasi sudah diatur. Coba jangan ada spasi. Input tanpa spasi gitu. Print tanpa spasi. Ya, coba. Helga. Wah, ada nomor 6 aja nih. Mantap sekali ya. Kemudian itu juga di inputnya Tia. Input baris keempat. Oke. Hikam. Mark totalnya itu lurus sama marknya. Ya. Range itu bukan rang ya, bukan rank, apalagi rank, push rank, apalagi bukan ya. Range. Nah, gitu Kam ya. Oke Kam. Sekarang marknya itu satu sama dengan aja, mark sama dengan int input. Baris keempat. Nah, itu kan double sama, nah itu satu aja sama dengannya karena dia variabel. Int input. Oke. Oke. Kemudian peringkatnya pakai nilai ya. Nilai jangan lupa ini di dalam apa namanya tanda petik. Halim udah? Jumlah peserta, oke, count, oke. Nah, input masukkan nama, mantap. Kemudian print selamat datang, koma nama. Print dalam kurung selamat datang, koma nama. S-nya besar, oh kecil ya, sorry. Selamat datang, koma, real koma ini mah, real koma, tanda petik, sorry. Bukan gitu. Setelah koma tanda petik. Setelah koma kasih tanda petik, Halim. Maksudnya, Iya, setelah koma itu kasih tanda petik tuh seperti yang awal. Tanda petik. Iya, satu aja, koma. Koma lagi, koma. Nah, kemudian nama di akhirnya itu. Tanda petik yang kedua itu satu aja ya. Satu aja. kok kayak Nah, gitu? gitu. Harus dikasih tanda petik. Ah, kenapa? Kenapa setelah selamat datang kasih kan koma habis itu tanda petik? Kenapa nggak Iya, langsung Kak. aja? Kenapa nggak apa?
Kenapa nggak langsung aja Gimana langsungnya? selamat Oh, datang sama Andri langsung tanda petik. oh, karena nanti kan nama yang dimasukkan itu beda-beda kan? Ada ya tergantung. Karena kan jumlah pesertanya misalnya 5, berarti 5 kali memasukkan nama nanti. Jadi Oh, kita kan nggak repot gitu print satu-satu, ya kan? Ya buat aja nama gitu, dipakai aja variabelnya langsung gitu kan? Betul? Variabelnya. Nah gitu. Kemudian di akhir coba lihat gambarnya perbesar. Mungkin ada tambahan di akhir. Nah itu tuh. Selamat datang. Nah itu tuh. Berarti di luar loop, di luar for-nya, print obrolan grup telah dibuat tanda seru gitu. Ayo tambahin lagi satu baris lagi. di ini. Tiah mana Tiah nih? Halo Tiah. Oh ini Tiah baru ini. Helga ada pertanyaan mungkin? Ini kok salah ya, Kak? Yang mana? Ini duanya benar ya? For apa ini? Pilih dua program yang outputnya sama. 05. Woi, kakak belum ajar yang ini nih. 05 itu outputnya nanti akan berapa? 052 itu 0 tambah 2. 2 Oh, tambah 2, 4 ya. Jadi oh, yang outputnya sama itu hanyalah ini dua. iya ya. Tara. Loh, Loh iya nah ya. salah. 2 kali 0 0. Oh iya bener sih. Sorry, sorry. Aduh, Nah, kita keliru. Aduh. oh, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Oke, ayo lanjut, lanjut. Ikam sampai mana, Kam? Oke, Kam. Kakak bantu. For I in range count. Tiah, udah sampai mana Tiah nih? Mana Mutia? Rafif belum share screen juga nih. Jumlah peserta itu ya, Halim. Jadi harus angka tuh. Bukan langsung mau masukkan nama. 3 misalnya. Berarti nanti Halim input namanya 3 kali. Coba Lim. 3. Maksudnya Kak, Masukkan jumlah peserta itu 3 ya. Maksudnya angka, masukkan angka di situ. Enggak, bukan di situ. Itu langsung aja di ininya, di apa namanya? Setelah dijalankan programnya. Enggak usah diedit, codingannya udah benar. Nah, itu tuh. oh, Masukkan angka di situ ya. oh, Nah, gitu kan? Nah, gitu kan? 3 kali. Tara. Nah, belum benar ya. Coba cek ya typo huruf dan ini. Tia udah sampai mana? Belum bisa di sini Tia. Coba masukkan preferensi. Kalau enggak ini pakai codingan K aja nih. Ya. Nah, itu pakai codingan K aja. Udah Halim. nggak tahu Kak apa yang salah. Coba di run ulang. Kok nggak bisa ya? 2 Andri sama Zaki. Zaki. Obrolan grup telah dibuat. Kenapa nih salah ya? Udah bener kok ya, codingannya udah bener.
Masukkan nama, selamat datang, S-nya besar kan? Ah, itu tuh selamat datang, S-nya besar. Nah, mantap. Ayo, Hikam, udah sampai mana, Kam? Oke, Mark sama dengan itu, Kam, tambahin sedikit. Coba lihat soalnya, Kam. Masukkan nama, udah bener. Itu tuh input, kemudian print. Print dulu, Kam, ya. Oh, print, ya udah bener di baris keempat itu. Tapi menjoroknya itu sama kayak marknya. Nah, terakhir tuh. Ya udah, kemudian coba lihat gambarnya ada tuh yang terakhir di luar loop. Nah, obrolan grup telah dibuat tuh. Ya, udah. Marknya itu plus sama dengan int input. int input. Iya, int input. Kemudian ganti kata peringkatnya menjadi nilai, ya. Nilai dan jangan lupa tanda petiknya ya karena di dalam ini. N-nya besar ya, N-nya besar. Oke. Kemudian oke. Nice. Kemudian total tolong diselaraskan sama mark. Nah, nah gitu. Oke. Kemudian iya, nggak ada kemudiannya ternyata. Oke. Misalnya jumlah peringkatnya 5 lah gitu. Berarti 5 kali nanti input nilai. Oke. Belum benar ya? Nah, mantap ya. Helga bagaimana Hel? Wih, buset deh. Ini Banyak banget. biru, Pak. Jangan gitu, coba. Coba lihat Oh, salah soalnya. Kak. Coba lihat Ada, soalnya. sorry. Oh, ini Kak. Alfabet Latin. Oh, bukan itu ya. Coba lihat ininya. Nah, itu. Masukkan kata sandi. Seorang spesialis keamanan cyber menyarankan untuk mengimplementasikan kata sandi. Kemudian saat diretas, peretas tidak akan dapat menggunakan data menggunakan penggunaan dictionary. Program harus baca kata sandi, hanya huruf alfabet, ganti setiap huruf dengan nomor abjadnya. Kemudian cipher itu apa? Keluaran huruf dalam kolom. Oh, oke. Gimana Ayo, Kak? ABC aja, nggak usah di ini ya. ABC aja. Habis saja. Iya, A sampai Z gitu. Maksudnya bukan ABC doang. Ya bukan Z juga yang Nah. pertama. Oh, ABCD ya, oh ABCD. iya. C. Udah Kak. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa kita nggak perlu huruf besar? Kenapa? Karena kita udah melakukan dot lower ya. Jadi apapun yang kita masukkan nanti dikonversi menjadi huruf kecil. Dot lowernya secara terpisah aja coba. Password sama dengan password dot lower gitu. Oke. Nah sekarang for simbol. Oke udah benar. Oke udah. Oke. Masih belum bisa Kak. Loh coba lagi. Nih. Coba lihat soalnya. Coba ke bawah. Alfabet bahasa Latin itu apa maksud? Yang ini. Coba huruf besar dan huruf kecil itu. Yang lower Nah, Kak. itu pakai lower kan. Kok bisa salah tapi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hmm. Udah benar sini. Coba diulangi. Jangan A, B, C, yang lain aja coba. Kok aneh ya? Nih.
Masukkan kata sandi, M-nya besar bukan? Ya, besar ini. Hmm. A, B, C, D. Hmm. For symbol in password. Tolong print alphabet.find symbol plus 1. Kok nggak benar ya? Udah benar kok nih codingannya? Udah harusnya, Kak. Iya, maksudnya udah nggak ada, udah tepat sih ya. Iya, ini. Apa ya yang salah? A, B, C, D, Sama F, G, satu. H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X. Hah? Nah, Aneh nih. Coba dihapus huruf W-nya. weh, Ya, huruf W-nya wah, dihapus. apaan, Kak? Aneh amat. Aduh. Duh. Masih, Kak. Masih, Kak. Ayo, Kam. Udah, Kam? Masih salah, Kak. Coba dijalankan. Yang terisen keempat. Itu koma ya harusnya. Selamat datang, Oh, koma. itu maaf. Iya, gitu. S- Oke. Sekarang coba Coba saya bisa. Halim. Halim yang satu sama yang dua yang benar. Lim. Apa Kak? Satu sama dua yang benar ya. Yang ini sama ini Kak. Iya. Oke. Kemudian IDK masukkan nama. Print selamat datang, koma IDK terus ya. Koma IDK. Jangan INT, input aja ya karena kita kan nama itu kan termasuk string ya Tia ya. Tapi kenapa harus I don't know? Aduh. Koma IDK. Ops, komanya jangan lupa. Enggak, itu jangan itu udah benar di dalam tanda ini. Tapi koma untuk spasi ya, koma. Nah, gitu. Karena kalau di luar tanda petik harus koma ya untuk memanggil variabel. Oke, bisa dites. Kemudian siapa lagi nih? Helga udah? Baik, Kak. Siapa itu? Yuk. Rio? Ya. Share screen yuk. Boleh lihat? Kakak mau lihat? Oke, yang mana yuk? Ini udah bener nih. Udah bener yuk. Coba lihat soalnya. Perbesar gambarnya. Hmm. Total per count. Itu yuk. For I in range count ya. For I in range count. Tiganya itu ganti pakai count. Nah, jadi berapapun angka yang Rio masukkan nanti, ya segitu kali memasukkan nilainya. Coba sekarang. Sekali lagi. Nah, mantap. Masukkan kata sandi titik dua. Halim. Kak mau tanya Kak. Yang mana, Halim? Siapa ini? Benar, Halim? Ya Kak. Yang mana? Yang untuk ABC 3 tuh dibuat apanya Kak? Oh, Input. itu alfabet. Buat aja variabel namanya alfabet sama dengan A sampai Z, kecuali W tadi. Berarti pakai input kan Kak? Enggak pakai input. Setelah Ya, buat variabel baru alfabet gitu. A5 sama dengan string ABC sampai Z.
Oke. str dalam kurung A sampai Z. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Gitu. Yuh, di sana sembahyang. Ya. Habis itu Kak, Loh, cepet banget Z-nya. A, B, C, K, D, E. L, M, N, O, P, Q, S, T, U. Waduh, waduh. Alif, Alif. Loh, serius. R, S, T, U, Pi ya. Pi dulu. Oh, I, Pi. Ah, W-nya nggak usah. X, Y, Z. X, Y. Oke, Pakai gitu. tanda petik Kak. Gimana? Pakai tanda petik juga. Nggak perlu. Karena kan udah pakai STR di depan. Kalau Habis nggak itu pakai kan STR, terus angka. gimana? Angka. Baru angka. Baru bukan kalau nggak pakai kata STR, baru kasih tanda petik gitu. Gitu ya? Habis itu angkanya Oh, gimana Kak? oh nanti angkanya, nanti angkanya. Kita pakai for nanti. Itu hapus saja titik duanya. Oke, enter. Sekarang Oh, simbol. for ya simbol atau elemen bebas Simbol in A6 ya. Karena kan titik dua print print A5 dot pine dalam kurung print dalam kurung A5 dot pine A5 dot pine file. simbol ya pine Wow. pakai D ya pakai D pine ups nggak ada T pine dalam kurung simbol simbol plus satu di luar kurung ups di luar kurung yang nah itu nah sekarang coba masukkan kata sandi apapun nanti dia akan ya mengetahuinya dia di abjad keberapa gitu Kak, mau tanya Kak, gimana yang harus pakai titik kalau misalnya setiap pakai alfabet nih Kak. gimana Harus kayak gini itunya programnya. Kalau misalnya mau cari alfabetnya. oh enggak. Ada program yang nggak pakai titik, tapi ada program yang pakai titik. Contohnya .pine kan pakai titik. Lower juga pakai titik, .lower. Habis itu apa Atau, gunanya lainnya Kak? ah, Lainnya apa gunanya Kak? ya untuk menemukan ini ya, karakter yang ada di dalam A5-nya itu nanti. Jadi dia Oh, nanti akan mengembalikan nomor indeksnya ini ya. Misalnya, kan A5 itu kan A sampai Z ya, betul? betul Kak. Nah, itu seolah-olah dia bilang gini, dari A sampai Z, tolong temukan simbolnya. Artinya nanti simbol yang misalnya Halim memasukkan kata Halim. H itu dia nanti mengembalikan simbolnya, indeksnya. Oh, H itu dia di indeks ketujuh. Karena kita mulainya dari nol, alfabet itu kan mulainya dari satu. Maka ditambah satu. Supaya sesuai dengan alfabet. Jadi H itu kan beneran kan, dia di urutan ke-8 kan? Betul? Betul Kak. Iya gitu. Ya, Ya Kak, makasih Kak. sip. Coba di run sekarang. Apapun lah sim ininya. Jangan ABC yang banyak gitu. Jangan angka juga tapi ya. Kak, masih belum bisa, Kak. Wait, wait. Name. Oh, coba dikasih petik kok nggak bisa ya? Coba dikasih tanda petik. Kok aneh sih harus dikasih tanda petik? Oh iya, sorry. Bener, STR-nya nggak usah ada. Tanda petik aja kasih ya. Dalam kurungnya juga dihapus saja. Oke, sekarang masukkan kata Agus lagi ya. Satu aja ya.
Nah, gitu. Mana Kam? Selamat datang. Masih Hmm. belum bisa. For I in range count, mark input masukkan nama. Selamat datang Andri. Selamat datang Indra. Coba lihat ininya, Kam, Soal gambarnya. Ya, ini boleh istirahat ya teman-teman, 5 menit tapi ya. Silakan istirahat. Masukkan nama titik dua. Ya udah benar kok ini ya. Udah benar kok ini. Kok nggak bisa ya? Selamat datang, koma, nama atau mark. Hmm, coba di refresh Kam. Ini udah benar kok. Di refresh kodenya. Ya ini maksudnya tabnya. Belum bisa. belum Kak. Aneh juga ya. Coba lihat gambarnya kan. Kok yang lain bisa ya? Bawah ke bawah. Obrolan grup telah dibuat tanda Aku juga seru. nggak bisa, Kak. Gimana? Aku juga nggak bisa. Yang mana Tia? Yang enam. Loh, sama juga nih. Bentar, pakai codingan saya aja lah kalau gitu. Sama Kak, Kak, itu saya kan belum juga. Belum bisa. Kok aneh? Kak, Ya, itu yang di samping range, di samping range yang dua itu ganti count, di samping range yang dua itu ganti ganti count. range yang dua. Yang mana maksudnya? Yang tutup buka kurung tutup kurung itu yang dua diganti count. Yang Mana yang kedua? baris kedua Kak, baris kedua. Oh, for I in range count. Nah, udah bener kan? Itu yang dua diubah ganti count. Ini ini kita lihat punya Hikam aja ya. Ayo ini lihat nih punya Hikam, screen Hikam. Yang mana? Hel. Yang mana Hel? Itu ikan yang baris kedua for Iya, in for range 2. Nah, yang dua itu diubah ganti count. duanya mana mana ya? Dua itu loh ya katanya. Lah ini punya oh salah malah malah ini salah share Aduh screen sorry. saya nggak suka suka salah share screen. Aduh, aduh. Coba share screen Helga. Coba share screen. Nanti lihat ya bareng-bareng screen Helga teman-teman. Nih kakak jadiin screen utama nih. Nah udah nih, udah dijadiin screen utama. Lihat ya. Nah itu udah bener kok. Yang lain juga udah pada Masa udah, nggak bisa? udah. Ini Coba kopas codingan Helga. Kopas Hel. Kakak juga nih gini nih. Nah tuh sama kok. Bener nggak teman-teman Mutiah, Abim, kemudian Hikam. Sama kan? Cuman Ya, nggak mau lanjut-lanjut. Iya. loh kok nggak bisa? Aneh, aneh banget kan? Aduh. Aduh. Nah, coba deh.
Oh, S-nya gede nih. Si apa namanya? Si Helga S-nya gede, teman-teman. Coba ganti S-nya gede ya. S-nya ini huruf kapital. Tadi kalian kecil semua ya. Tuh. S baris mana, Kak? Di selamat di bagian selamat datangnya itu tuh. Si Mutia udah bisa tuh. S-nya besar, Kam. Selamat datang, S-nya besar. Kak, tanya Kak. Yang mana? Yang mana? Ini nggak Siapa ini? bisa Kak. Alim. Nggak bisa ya? Nggak bisa Kak. Coba ada W-nya Bisa, Kak. RSTU W. P W. Nah, di situ tambahin W. Bukan, bukan. Nah, bukan di situ setelah huruf P. Siapa tadi? Abim. Siapa tadi yang nggak bisa? Rio. Siapa yang nggak bisa tadi? Sama aja Kak, nggak bisa Kak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba Hel. Hel, ini Hel. Kopas kodingan yang tadi Hel. Yang nomor bintang kedua tuh. Benar, Boleh Kak. Hel? Itu. Sorry ya, aduh. Ngakak banget ini. Screen siapa itu coba? Helga, Helga. Oke, kalau gitu giliran Kak yang share screen teman-teman. Kita lanjutkan materinya bentar. Nanti lanjutkan ini. Itu tuh Lim, udah di ini sama Helga tuh di chat Zoom codingannya. STU nggak ada W-nya deh. STU nggak ada W. Ayo stop share semua boleh? Kakak mau share screen lagi. Kita lanjutkan materinya. Ayo stop share dulu Felix. Nanti lanjutkan lagi. Oke. Uh, Terima kasih ya sudah menghibur saya. Oke, sekarang kita berbicara tentang eh ya ini projectnya lah ya. Jadi kalian sebenarnya setelah mengetahui for loop ini dan gimana cara implementasinya, kemudian pada hal seperti apa atau kasus apa dia digunakan, sebenarnya tuntutannya adalah di pertemuan 8 kalian sudah bisa membuat rancangan, bukan pertemuan 8. Setelah pertemuan ini kalian bisa membuat rancangan proyek kalian di codingnya. Contohnya di sini bot pembantu Julia namanya ya. Jadi ini contoh apa namanya deskripsi dari proyek ini ya. Jejaring sosial teman di sekitar sangat menghargai pekerjaan kami dan memutuskan untuk menambahkan asisten bot atau robot Julia ke jejaring sosial. Julia dapat yang pertama teruskan percakapan dengan pengguna dan menjawab pertanyaan dan merekomendasikan hiburan musik. Nah, ini dia nanti bentuknya dia akan merekomendasikan musik, memberikan lelucon, kemudian merchandise dan komunitas dalam suasana hati. Nah, pertanyaannya gimana cara memprogram palet tindakan seperti itu? Nah, jadi ini untuk terkait kayak apa namanya? Main map-nya lah gitu ya, loop. Jadi nanti loop-nya ada yang berfungsi merekomendasikan musik, kemudian membuat lelucon, kemudian membuat apa? Komunitas berdasarkan suasana hati, kemudian beli merchandise. Di dalam rekomendasi musik ini pakai fungsi input, kemudian dianalisis, bisa pakai fungsi while atau pakai fungsi for, kemudian print outputnya. Begitu gitu ya. Dari lelucon juga demikian, kemudian juga di komunitas dan beli merchandise-nya. Untuk melakukan ini, kalian bisa membuat input dulu ya. Maksudnya input gitu. Kalau pilihannya dua, berarti Anda akan ke bagian lelucon.
Kemudian ya kasih aja gitu. Lelucon apa yang Anda inginkan, genrenya mungkinnya, kemudian kasih saran lelucon begitu. Kemudian kalau dia memasukkan 4 maka merchandise. Silakan berikan atau suruh dia memasukkan nama barang, kemudian harganya berapa. Nanti dikalkulasi. Gitu-gitu ya. Kemudian ini bagian alur atau tindakannya, kalian dapat melakukannya seperti ini ya, pakai while, bisa pakai if, kemudian dicampurlah apa yang sudah kalian dapatkan tuh nanti dikombinasikan ya. Jadi nggak hanya satu gitu. Oke, sekarang ini dia ikuti Julia's Bot Programming Hackathon. Ya, ini dia. Jadi ada di bagian tab kalian di platformnya kan ada tab Hackathon. Itu adalah kompetisi untuk developer. Jadi seru tuh kalau kalian nanti ada hadiahnya itu kalau kalian menang. Jadi silakan saja kalau kalian mau mengikutinya. Nah, ini petunjuk-petunjuknya. Kemudian ini buat ya aturan-aturannya atau hal-hal yang kalian isi lah ya. Kemudian ini timingnya ada 20 menit pengembangan dan 10 menit penilaian hasil. Jadi harus banyak latihan ya. Dan kayaknya belum ada yang buka ya. Apa yang seharusnya dapat dilakukan? Ya, ini apa namanya? Terkait program yang bot tadi ya, yang robot itu silakan. Dan kemarin ada tuh kakak, nantilah diperlihatkan chat WhatsApp-nya ya. Kemudian ini tantangan hackathon, tujuannya memprogram bot yang dapat ya, inilah yang ini. Kemudian di sini kalian kalau mau membuat proyek bisa di luar platform atau di dalam. Kalau di luar nanti import aja filenya, kemudian ditaruh di lab ya. Kalau mau langsung nulis di lab silahkan. Begitu, ya ini lab itu untuk pengembangan. Kemudian Halo Fame itu adalah jejaring sosial tempat kita menemukan proyek yang lain. Nah, di sini kalian bisa melihat-lihat ya proyek-proyek teman-teman yang lain dari internasional karena algoritmik kan skalanya kan internasional ya. Ada siswa tadi siang Kak mengajar yang siswa ini internasional ya pakai bahasa Inggris tuh. Lumayan dia udah sampai topik machine learning tuh, paham dia, mantap tuh. Nah, kemudian ini bentuknya ya, nanti kalian eksplorasi sendiri saja. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri dan menyimpulkan, atau kita simpulkan dulu mungkin ya. Jadi hari ini kita sudah belajar eh, tambahan loop, namanya for loop, itu untuk mengiterasi dan mengulangi tindakan dalam suatu rentang tertentu. Jadi kita nggak perlu memakai counter secara terpisah, tapi dalam satu baris. Kemudian kita memecahkan masalah pada platform menggunakan for loop tadi, kita membuat beberapa sandi, kemudian ya kebanyakan sandi tadi ya. Kemudian kita juga menghitung rataan tadi. Dan terakhir memprogram asisten bot. Ya, ini bukan keharusan sebenarnya, tapi anjuran kalau kalian mau. Nanti saya bantu juga kalau kalian mau mengembangkannya ini apa yang salah. Dan kalau kalian ragu untuk mengikuti hackathon, silahkan buat saja di lab dulu. Karena di lab tuh lumayan ya buat latihan-latihan coding buat proyek. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan ini ya. Ada eh, yang udah kemarin sampai modul 6 ya. Ada siswa yang udah sampai modul 6, dia udah ngebuat ini. Nanti dikasih kalian template-nya tapi ya. Jadi jangan khawatir, template-nya akan dikasih. Template kodenya dikasih, cuman dimodifikasi gitu ya. Dia membuat ini kemarin yang siswa itu. Wait, saya share screen dulu, silahkan perhatikan. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Harusnya sih kelihatan. Ya, saya harus login dulu nih. Ntar ya. Oke, sign in as a teacher.
And apa ini? Username saya Azali Farabi. Oke, ini dia. Kita skip aja bagian ini. Kita langsung ke bagian ini ya. Open folder. Kemudian Farabi, saya menyimpan projectnya itu di sini. Python Pro. Nah, ini dia teman-teman. Belum ya, belum. Loh, kok lagi ya? Aneh banget nih. Aduh, disable aja lah. Repot soalnya nih. Bentar ya, saya disable dulu. Anda reload. Oke, sudah. Sekarang kita lihat project orang itu. Nah, ini dia di modul 6. Nah, ini nih. Namanya game labirin. Ini ya bukan project bot, tapi project saat mencapai modul 6 lah gitu ya. Nanti dikasih template kodenya. Kalian bisa lihat, ini codingannya nggak terlalu banyak tuh, dikit aja nih mah. Ah tuh. Saat di run ini nanti bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa? Halo, halo? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan nggak? Apa yang kelihatan? Terminal Kak, yang terminal. Oh, bukan berarti. Nah, ya. Ini dia naruhnya di sini ya. Python Pro 1 modul 6 file eksekusi build sorry sini. Nah, ini dia kelihatan. Loh, bentar. Kenapa ini bisa error? Adik-adik saya juga tidak tahu. Hmm, error ya. Wah, ini mantap nih. Error dia. Kemarin bisa nih padahal. Apakah karena saya mengotak-atiknya? Wah, nggak bisa nih, guys. Nggak bisa dibuka, guys. Harus disetting ulang nih. Hmm, gimana cara saya menunjukkan ke kalian kalau gini? Bentar ya, kita punya 9 menit lagi, sebentar aja. Kok nggak bisa ya? Aneh banget nih, nggak bisa. Hmm,
Kok tidak bisa? Aneh sekali nih ya. Ntar ya. Silakan kerjain dulu soalnya. Boleh? Oh, ini kenapa ya tiba-tiba nggak bisa? Aneh. Bin ajaib ini. Bold.png. Kerjakan ya soalnya teman-teman. Halo? Kalian tidak kabur kan? Ya, Kak. Kerjakan dulu ya. Ini saya memperbaiki filenya loh. Kenapa nggak bisa? Saya juga nggak tahu. Oke, siap. Sorry, sorry. Aduh, nge-lag nih. Parah nih emang. Walah. Oke. Saya coba run. Nah, mantap. Nih guys, udah jadi guys. Nah, ini saya perlihatkan guys ya. Ini siswanya kemarin namanya ini. Bentar. Oke, boleh ya. Loh, kok kalian gak ada yang share screen ya? Nah, ini guys. Kalian udah lihat? Halo, halo? Udah. Iya, ini nama siswanya itu ini. Kemarin dia presentasi di minggu kemarin ya. Dia presentasi project ini di minggu kemarin. Ini nama siswanya itu Sheila ya. Dia perempuan tapi wah keren ya dia. Nah, ini projectnya itu gini. Nah, dia membuat game kayak gini nih. Gamenya
sederhana kayak gini, game labirin gitulah. Nah, kemudian kalian harus ini sampai di titik yang ini nih. Kalian lihat kan? Lihat? Ya. Ya, kalian harus sampai titik yang warna kuning ini nih. Nah, gitu. Gitu perlahan-lahan. Kemudian ini dia dilengkapi dengan tembak. Aduh, aduh, kok error ya? Aduh, lambat kali lagi jalannya. Ya, ini nih. Aduh, hmm, nggak bisa nih, ada yang salah satu lagi nih katanya. Bentar ya, kita perbaiki. Nah, di sini ada yang salah. Nah, udah. Sekarang jalankan. Nah, ini dia punya tembakan gitu nih. Lah, aduh, kok kenapa ya? Aduh, ini kenapa ya filenya? Aduh, satu lagi nih, kurang. Ini yang kurang nih. Copy, paste di sini, paste. Nah, coba sekarang kita save, jalankan. Kalau ini error ya udahlah ya. Nah, ini nih. Nah, udah nggak error nih. Ya, dia bisa menembak nih, guys. Ya, dia ngebuatnya gitu ya. Kemudian kecepatannya ya dia sengaja perlambat tapi musuh-musuhnya ini dipercepat. Kemudian gini sampai kalian ke sini lah intinya. Gitu. Dan ini logikanya kalau ngenai dinding tembakannya nggak tembus gitu. Dindingnya nggak terbang gitu. Gitu Helga ya. Iya Kak, aman. Nah, kemudian ini nih. Kalau kalian kena musuhnya, game ini gagal. Jadi harus menembak musuhnya gitu. Nah, dan ini nih tantangannya di sini doang. Nah, udah gagal tuh. Udah gitu doang. Ada satu lagi tapi kayaknya bakal error juga karena saya merefresh ini ya, PyCharm-nya. Oh, sorry, apa namanya? Visual Studio Code-nya. Kalau yang satunya itu dia namanya Ahmad. Namanya Ahmad Maulana. Itu dia siswa Python Pro 2. Dia ngebuat aplikasi ini, apa namanya? Penghitung denyut nadi, make Kivi. Kemudian aplikasinya nggak dijual di Play Store, tapi dia ngebuatnya biasa aja di laptop sama timernya gitu di sana. Kemarin kakak perlihatkan di kelas yang lain karena belum error. Sekarang pasti banyak errornya tuh. Jadi nggak usah lah ya. Oke, gitu doang ya. Jadi kalian nanti kalau mau membuat proyek silahkan. Nanti saya bantu karena itu tugas saya sebagai tutor kalian. Dan yang paling penting adalah proyek itu biasanya nggak selesai 1 2 hari. Kecuali proyeknya nggak simple ya. Maksudnya nggak ribet gitu. Tapi membutuhkan waktu ya 1 minggu sebagainya. Kemudian pengetahuan kita belum juga sampai OOP ya. Yang OOP itu nanti begitu banyak manfaatnya. Kita belum sampai situ. Jadi untuk proyeknya kalau kalian mau buat silakan. Tapi ya kalau kalian sudah tahu OOP silahkan juga. Tapi apa namanya? Yang bisa kalian ini buat proyek sekarang ya buat sederhana pakai if else, for sama while gitu. Manfaatkan apa yang sudah kalian pelajari. Oke, mungkin itu doang yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Aman Tidak ada, Kak, Felix. aman aman. Aman. Oke, kalau gitu sampai jumpa di minggu depan. Silakan kalau kalian mau bertanya atau konsultasi proyeknya, silakan. Ya.
Terima kasih sudah hadir. Maaf apabila saya melakukan kesalahan kata ataupun tindakan dalam mengajar ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dan semoga jadi developer handal. Bye-bye. Terima kasih banyak, Kak. Sip, Kasih Kak. Masih Kak. Makasih Kak. sip.